Assalamualaikum, balik lagi di channel AD Solo Production. Kali ini kita akan ulas 7 hal penting tentang Xenia generasi kedua, keluaran 2011 sampai 2014 yang wajib Anda ketahui sebelum Anda membelinya. Sebelum masuk pada ulasan, bagi Anda yang belum mengetahui tipe-tipe pada Xenia generasi kedua, untuk Xenia generasi kedua ada 4 tipe, yaitu tipe D, tipe M, tipe X, dan tipe R. Dan untuk sub-tipenya ada 4 juga. Ada Deluxe, Deluxe Plus, Sporty, dan Ativo. Yang pertama, spesifikasi mesin. Untuk tipe D dan M, memiliki mesin berkode EJVE dengan kapasitas 1000 cc 3 silinder. Sedangkan untuk tipe X dan R, berkode mesin K3VE 1300 cc VVTi 4 silinder dengan tenaga 92 horsepower. Jika Anda ingin membeli Xenia dengan cc 1000, maka pilihannya adalah tipe D dan M. Sedangkan untuk Anda yang ingin membeli cc yang lebih tinggi 1300, Anda memiliki pilihan tipe X dan R. Kita akan bahas perbedaan antar subtipenya, beda fiturnya dan beda aksesorisnya. Yang pertama adalah tipe Plus. Dia masih menggunakan velg kaleng, ada side visor, side body molding, back parking sensor, dan spionnya masih polos. Yang kedua tipe Deluxe. Untuk Deluxe ada aksesoris chrome, sensor parkir, fog lamp, cover mirror, with lamp, jadi mirrornya ada lampunya, terus cutter muffler, double din, velg alloy 14 inch, dan central lock. Lalu yang ketiga tipe Sporty. Untuk tipe Sporty dia bumpernya agak beda ya. Bumpernya beda pada dia lebih sporty. Lalu ada side visor, aksesoris warna chrome di eksterior, di handle pintu maupun di bagian karet-karet biasanya. Lalu ada sensor parkir, fog lamp, central lock, velg alloy 14 inch, dan tambahan rear spoiler belakang. Lalu yang tipe tertinggi, tipe Ativo ya, ini hanya ada pada tipe R, yaitu ada tambahan body kit add-on memutar, jadi di bumper depan maupun bumper belakang dan side skirt. Lalu ada sensor parkir, dilengkapi dengan navigasi GPS, double din, central lock, dan ada tambahan roof rail. Yang ketiga kita akan membahas perbedaan fitur-fiturnya. Jadi untuk yang mencolok adalah wiper belakang. Jadi wiper belakang itu ada pada varian Deluxe ke atas. Lalu electric mirror sama, hanya ada di varian Deluxe ke atas. Lalu ada sensor parkir, dia ada di semua varian kecuali tipe D ya. Lalu ada fog lamp, dia ada pada varian Deluxe ke atas. Untuk tilt steering hanya ada pada tipe R. Lalu untuk AC yang double blower, yang depan dan tengah ya, dia hanya ada pada tipe X dan R. Jadi hanya ada pada cc 1300. Lalu untuk double din dan GPS itu hanya ada pada Ativo, di mana Ativo itu keluar hanya pada tipe R. Lalu kamera parking sensor sama juga hanya ada pada tipe R Ativo. Untuk body kit add-on hanya ada pada tipe R Ativo. Yang keempat adalah surat-surat yang perlu dicek sebelum membeli ya. Yang pertama STNK, BPKB, serta faktur. Sesuaikan dengan fisik pada kendaraan, terutama pada nomor mesin dan nomor angka. Untuk kasus ini biasanya kadang ada nomor mesin dan nomor angka yang tidak sesuai pada STNK dan BPKB maupun BPKB. Bisa jadi dia hanya beda pada STNK atau hanya berbeda di BPKB. Nah, untuk mengetahui kita bisa cek fakturnya kalau ada. Biasanya
kalau ada beda satu angka kebalik atau beda satu digit, biasanya itu kekeliruan di samsat, dimana dia salah ngetiknya. Nah, itu bisa dicek di faktur. Kalau di faktur biasanya benar ya, sama fisik yang ada di kendaraan tersebut. Lalu cek juga spek-spek yang lain. Jadi tipenya di surat-surat tersebut, tipenya maupun cc, transmisi juga, dan warnanya. Kadang warna ada yang beda, kita nggak cek, ternyata warnanya lain dengan STNK. Atau transmisi, untuk transmisi biasanya terjadi pada kasus-kasus mobil Isuzu Panther. Jadi dia transmisinya yang asli itu matic, cuma dia diganti manual, suratnya tetap matic. Itu perlu dicek. Lalu yang kedua, pajak. Untuk pajak cek di STNK ya. Cek di STNK untuk jatuh temponya serta besaran PKB-nya. Jadi besaran pajaknya itu berapa? Dia kena progresif atau enggak. Jadi bisa dicek di bagian notis tahunannya. Lalu yang terakhir, cek di aplikasi online. Jadi untuk Jawa Tengah kita bisa gunakan Sakpole ya. Untuk Sakpole kita cuma input nopolnya aja, nanti keluar informasi tentang kendaraan tersebut, sesuai atau enggak. Lalu pajaknya juga dicek. Lalu untuk bagian bawah sendiri di aplikasi Sakpole, ketika Anda cek nanti akan keluar tulisan lunas atau diblokir oleh samsat terkait. Nah, untuk tulisan lunas, yang terakhir cek di aplikasi online. Jadi untuk kasus di Jawa Tengah, untuk mobil atau motor dengan nopol Jawa Tengah, kita bisa cek di aplikasi Sakpole ya, ada di Play Store. Nah, itu silahkan cek hanya dengan cara input nopolnya. Ketika di input nopolnya nanti akan keluar besaran pajaknya, jatuh temponya. Kalau terlambat itu ada tulisan terlambat berapa tahun, habisnya berapa, dendanya berapa, itu sangat lengkap. Lalu untuk ada juga informasi tentang kendaraan tersebut, dia tahun berapa, cc-nya berapa, kita sesuaikan kita cocokkan dengan surat-surat yang kita baca tadi. Lalu untuk aplikasi Sakpole sendiri, nanti di bagian paling bawah nanti akan ada tulisan aktif atau diblokir oleh samsat terkait. Nah, untuk aktif itu nggak ada masalah, jadi pemilik sebelumnya tidak memblokir. Jadi kita kalau pajak mungkin bisa titip. Lalu untuk diblokir, nah ini perlu dicek lebih lanjut. Soalnya untuk diblokir itu ada dua kasus ya. Yang pertama, diblokir karena pemilik sebelumnya yang memblokir atau atas nama kendaraan tersebut. Jadi itu solusinya cuma bisa dibalik nama. Lalu yang kedua adalah blokir kriminal, atau mungkin itu kendaraan ranmor atau yang lain. Nah, untuk kalau kita cek itu ada tulisan diblokir, maka perlu dicek di samsat terkait untuk lebih amannya. Yang terakhir, untuk masalah harga ya. Untuk masalah harga, cek di masing-masing wilayah kalian karena ada perbedaan harga. Cuma untuk kasus ininya itu harganya relatif sama atau perbedaannya nggak terlalu jauh kecuali kota-kota besar. Lalu untuk daerah harganya biasanya masih lebih tinggi ya. Lalu untuk tips agar tidak kemahalan, cek aja harganya di marketplace. Yang paling efektif cek aja di Facebook, bandingkan dengan tahun yang sama,
mungkin dengan tipe yang berbeda. Kalau selisihnya tidak jauh berbeda, misal tipe X dan R atau tipe M dan X itu selisihnya hanya 5 juta, ya ambil aja yang tipe X dengan kondisi yang sama. Lalu untuk cek harganya sendiri, cek aja di bagian di Facebook ya, di bagian klik marketplace itu sudah mudah sekali, atau ada di search engine di atas pojok kanan itu bisa juga, ketik aja Xenia tahun sekian, tulis wilayah kalian Solo misalkan. Nah, itu nanti akan keluar postingan-postingan mobil yang dijual dan beserta harganya. Cek juga di komenan itu tawarannya berapa. Lalu yang kedua, kalau ada harga yang gapnya jauh atau terlalu jauh ya, misal selisihnya sampai 20-30 juta, itu jangan mudah tergiur dulu, itu perlu dicek. Jadi kasus seperti itu biasanya ada dua. Yang satu, kondisi mobilnya itu kurang baik atau nggak baik. Yang kedua itu yang jual nipu ya, atau tipu-tipu, kita suruh transfer dulu. Lalu ada aplikasi lain yaitu OLX, itu juga cukup memudahkan kita untuk cek harga. Cuma biasanya di OLX itu harganya lebih tinggi daripada di Facebook. Selisih mungkin 5-10 juta, 5 jutaan lah ya. Nah, itu terserah kalian. Cuma bisa menambahkan referensi dengan kita buka OLX. Jadi cukup sekian yang bisa saya share di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.